Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, ini ada pertanyaan. Mohon penjelasan tentang pendapat ahlul ilmi yang mengatakan bahwa resep awet muda atau panjang umur itu ada 4. Yang pertama, beristri perawan. Yang kedua, tidur dalam posisi miring ke kiri. Yang ketiga, mandi dengan air yang mengalir. Kemudian yang keempat, makan buah apel setiap pagi hari. Nah, ini mohon dijelaskan kok ada resep awet muda dan panjang umur. Begini, sebenarnya yang pas itu bukan awet muda ya. Karena bagaimanapun juga orang itu pasti akan tua. Ya enggak mungkin orang itu muda terus itu enggak mungkin ya. Pasti satu saat nanti ya akan tua, begitu. Atau mungkin muda itu maksudnya di sini begini. Muda bukan dari sisi fisiknya, tapi muda dari semangatnya. Jadi semangatnya itu masih seperti semangatnya anak muda walaupun usianya sudah tua. Karena begini, ada hadis itu yang mengatakan bahwa khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Nah, artinya orang ini masih punya semangat untuk beramal walaupun usianya sudah tua. Jadi mungkin muda yang dimaksud di sini itu adalah muda dari sisi semangat beraktivitasnya. Nah, kalau panjang umur, memang ini ada resep dari Nabi sendiri. Ya, Nabi sendiri memberikan resep kalau ingin panjang umur di dalam sebuah hadisnya, dan hadis ini sudah familiar sekali di telinga kita. Ya, sudah tidak asing lagi hadis itu. Barang siapa ingin diluaskan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, bahkan ini 2. Diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahimlah. Berarti kuncinya kalau kepingin umurnya panjang, rezekinya itu bisa luas, maka kuncinya silaturahim. Kemudian ada pertanyaan begini, nah hubungannya apa silaturahim dengan panjang umur? Begini, silaturahim itu kan sebenarnya ini ya, menyambung hubungan sesama manusia yang di situ terjadi konflik. Makanya disebut menyambung. Kenapa disambung? Karena di situ ada konflik. Nah, konflik antar manusia inilah yang membuat beban pikiran. Orang itu kalau hidupnya dibebani pikiran, tidak bisa tenang, tidak bisa bahagia. Nah, dengan silaturahim, konflik yang terjadi, ini dirajut kembali, dibangun kembali, sehingga menjadi rukun, ya menjadi baik lagi. Ini akan membuat orang ini menjadi tenang, menjadi bahagia. Ini yang kemudian membuat orang ini panjang umur. Nah, panjang umur sendiri itu di kalangan ulama, itu ada yang melihat dari sisi kuantitasnya. Kuantitas itu banyaknya, jadi 60, apa 70 tahun, apa 80 tahun. Nah, ini susah, ngukurnya panjang itu berapa, apakah 70, apa 80. Cuma begini, kalau ada orang meninggal itu di usia 50 tahun, umumnya orang-orang itu mengatakan umurnya tidak panjang. Gitu. Tapi kalau sudah 80, 90, wah umurnya itu panjang begitu. Ya, jadi ini relatif lah. Panjang itu berapa itu sebenarnya tidak ada ketentuannya. Cuman kalau kita merujuk apa yang disampaikan oleh Nabi, rata-rata usia umatku itu mabaina sitin wasabain, antara 60 sampai 70. Berarti kira-kira ya di atas 70 itu kategori panjang begitulah, kira-kira seperti itu. Ada yang melihat panjang umur itu dari sisi kualitasnya. Artinya berapapun umur seseorang itu tidak jadi masalah. Yang penting selama hidupnya dia bisa menggunakan umurnya itu untuk sesuatu yang bermanfaat dan itu menjadi kenangan yang indah bagi orang banyak. Sehingga ketika orang ini meninggal dunia, ya
keberadaannya sudah tidak ada di dunia, tetapi semangatnya, ilmunya, jasa-jasanya, ini begitu menginspirasi di masyarakat, menginspirasi orang banyak. Ya seperti para wali-waliullah itulah. Kalau yang sekarang mudah kita kenal itu ya Gus Dur itulah. Kenapa Gus Dur begitu fenomenal? Karena memang selama hidupnya itu dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang manfaat. Beliau begitu menghargai sebuah perbedaan. Bahkan dengan orang-orang yang beda agama pun dihargai. Makanya begitu beliau wafat, tidak hanya orang Islam saja yang mengenang jasanya, orang-orang non-Islam juga banyak yang mengenang. Nah ini artinya umurnya panjang. Walaupun sudah wafat, tetapi jasa-jasanya, ilmu-ilmunya itu seolah-olah ya menjadi inspirasi bagi yang hidup. Nah sekarang kembali ke pertanyaan yang awal tadi. Bagaimana dengan 4 hal tadi yang membuat panjang umur? Jadi begini, 4 hal itu kan intinya membuat orang itu hidupnya menjadi bahagia. Hidupnya menjadi senang hatinya, fresh, seger, sehat. Nah kalau hidup itu dijalani seperti itu, bahagia, senang hati, fresh, sehat badannya, ini biasanya itu awet hidupnya dan tidak cepat mati, begitu. Tapi kalau hidup itu isinya kok sumpek, gitu ya, ruwet, banyak pikiran, banyak masalah, istrinya cerewet, anaknya mbuwetik, metitik. Wah ini biasanya tidak awet ini. Ini cepat mati biasanya orang yang seperti ini. Gitu. Nah, jadi kalau ditanya kok ada resep panjang umur itu ya logikanya seperti itulah. Karena 4 hal itu membuat orang itu bahagia, fresh, seger, badannya sehat. Makanya wajar kalau itu bisa membuat orang itu panjang umurnya. Tapi juga begini, masalah umur itu misteri. Artinya misteri itu juga tidak ada yang tahu. Karena itu hak prerogatif Allah. Makanya tidak bisa digeneralkan itu orang kalau sehat itu umurnya panjang belum tentu. Karena ada yang sakit itu malah tidak mati-mati, yang sehat malah mati duluan itu banyak. Belum tentu yang tua itu mati duluan, yang muda belakangan, belum tentu. Nyatanya yang muda-muda itu banyak yang mati kok, artis-artis itu banyak yang mati muda. Gitu. Jadi kalau masalah mati itu misteri, tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah dan tidak bisa dijadikan ukuran. Orang yang paling sehat saja itu mati. Nah itu Menteri Kesehatan, itu kan orang paling sehat, dia Menteri Kesehatan. Nyatanya juga mati. Dulu ada Menteri Kesehatan itu namanya Endang Rahayu Sedianingsih. Itu malah tiap hari itu yang diomongkan masalah kesehatan. Bagaimana hidup sehat, pola makan teratur, tidur teratur, istirahat teratur, olahraga teratur. Malah yang suka rokok itu dimarah-marahi, yang rokokan itu dimarah-marahi. Malah yang rokokan itu tidak mati-mati, yang marahi malah mati duluan. Ini kan misteri kan ini. Gitu. Orang yang paling kuat itu juga mati. Itu siapa ya? Mbah Marijan itu kan paling roso itu. Nyatanya kena wedhus gembel itu ya bablas mati. Begitu ya. Jadi memang kalau urusan panjang umur, mati dan hidup itu sebenarnya manusia tidak ada yang mengetahui, cuman manusia bisa melakukan usaha. Ya termasuk resep yang disampaikan oleh ahlul ilmi tadi, jadi kalau kepingin umurnya panjang, awet muda, ya intinya itu tadi, hidup itu dibikin seneng. Nggak usah banyak-banyak beban pikiran, kalau punya hutang nggak usah dieling-eling, lupakan saja. Hutang itu dipikir terus malah ngenes, suwe-suwe cepat mati begitu. Lupakan saja, tinggal ngopi, tinggal goes, begitu aja kan enak. Jadi hidup itu dibikin happy, dibikin senang, dibikin bahagia, tapi dengan catatan bahagianya tidak untuk berbuat maksiat. Ya bahagia yang pokoknya tidak maksiat, tidak berbuat dosa silahkan. Yang sukanya goes silahkan goes, yang sukanya ngopi silahkan ngopi, tidak apa-apa. Yang penting happy, yang penting bahagia. Waktunya sholat, waktunya puasa. Ya insya Allah hidup seperti itu enak begitu. Lah kalau enak, ya insya Allah panjang umurnya begitu. Ini pakai ukuran umum, tapi kalau ukurannya Allah ya tidak seperti itu. Tapi setidaknya kita bisa berusaha. Begitu ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.